Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli sallim ala sayyidina maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Zakat itu disyariatkan pada abad kedua Hijriah. Berarti dia bersamaan dengan disyariatkannya sholat Idul Fitri dan disyariatkannya puasa bulan suci Ramadan. Abad kedua Hijriah itu berarti 2 tahun setelah Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Yasrib. Yasrib ini yang kemudian nanti dirubah menjadi Madinah An-Nabawiyah atau Madinatun Nabi. Jadi Nabi itu tidak lebih 9 kali atau 9 tahun melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Termasuk juga sholat Idul Fitri dan juga pelaksanaan zakat. Zakat fitrah disyariatkan pada bulan puasa, tentu pada abad kedua Hijriah tadi, dan zakat mal disyariatkan pada bulan Syawal, pada abad kedua Hijriah pula. Dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Dia menggunakan kata tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tathhir itu membersihkan, tazkiyah itu menyucikan. Kalau zakat fitrah ini berarti menyucikan badan kita, kalau zakat mal berarti menyucikan aset kita atau harta kekayaan kita. Itu makna secara materialnya. Makna secara spiritualnya adalah membersihkan dan menyucikan sifat-sifat buruk kita dari diri kita. Bagi muzaki, orang yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat baik fitrah maupun mal, maka yang dibersihkan adalah sifat rakusnya, yang dibersihkan adalah sifat tamaknya, yang dibersihkan adalah sifat bakhilnya atau pelitnya. Sedangkan bagi mustahik al-asnaf as-samaniyah, 8 golongan yang berhak menerima zakat, maka yang dibersihkan adalah sifat prasangka buruknya, sifat iri hatinya, sifat menggunjingnya. Ini aspek spiritual dari makna tadhir dan tazkiyah. Nah, kaitannya dengan zakat fitrah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, farad Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min syair. Atau dalam redaksi yang lain, so'an min to'amin wa to'amuna asyair at-tamr, terus zabib, akid. Jadi zakat fitrah itu pada zaman Rasulullah menggunakan standar so'. Nah, so' ini kan satu ukuran yang tidak disepakati secara internasional, beda dengan ukuran hari ini. Kalau ukuran hari ini 1 kilogram misalnya di Bandar Lampung itu sama dengan 1 kilogram di benua manapun di dunia ini. Artinya 1 kilogram di Bandar Lampung sama dengan 1 kilogram di Rusia, 1 kilogram di Aceh, bahkan 1 kilogram di Afrika Selatan. Sana sama. Tapi satu sok yang ada di Madinah saat itu bisa berbeda dengan satu sok yang ada di Baghdad dan di Mesir. Karena memang tidak ada kesepakatan secara internasional tentang satuan berat atau satuan ukur pada saat itu.
Menjadi persoalan kemudian ketika so ini kita konversi ke dalam kilogram, maka kemudian muncullah sekian banyak pendapat. Itu persoalannya ketika dikonversi. Bukan hadisnya beda, hadisnya sama, so'an satu so'. Tapi begitu dikonversi ke dalam on, ini kemudian berbeda. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, satu so' itu arba'atu amdadin, satu mud. Tapi lagi-lagi satu mud ini kan bukan ukuran yang disepakati secara internasional. Karena kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, satu mud itu mil'ul yadainil mutawassitin, cakupan dua telapak tangan orang dewasa, kira-kira segini, cakupan segini, seperti orang berdoa. Cuman masalahnya ini tangannya siapa gitu loh. Ini tentu akan berbeda ukuran tangannya antara bangsa Asia misalnya dengan bangsa Eropa. Tentu akan berbeda bangsa Melayu dengan bangsa Nordik. Karena tinggi badan berbeda, tentu panjang jari-jarinya juga berbeda. Nah ini kemudian ketika dikonversi ke dalam on, kemudian muncul sekian banyak pendapat. Ada yang berpendapat bahwa satu mud itu 6 on. Ada yang berpendapat satu mud itu 6,5 on. Ada yang berpendapat itu 7 on. Ada yang berpendapat 7,5 on, bahkan yang tinggi adalah 9,5 on. Ini kita baru bicara mud, ya belum bicara retail misalnya, karena di Irak itu dulu menggunakan standar retail. Sok dikonversi ke dalam retail kemudian dikonversi ke dalam on. Ini juga varian pendapatnya banyak. Kita fokuskan saja pada mud yang kita konversi ke dalam on. Artinya ketika satu sok itu 4 mud dan satu mud itu 6 on, maka 6 on itu kali 4 ketemunya 2,4. Maka ada ulama yang berpendapat sah zakat fitrah 2 kilo 4 on. Terus kemudian 6,5 kali 4 berarti berapa itu? 2,6. 2 kilo 6 on. Terus 7 kali 4, 7 on kali 4 berarti 2,8. 7,5 on kali 4 berarti 3 kilo. Gitu loh. Terus ada juga yang berpendapat 9,5 kali 4 jadi berapa? 3,8, 3 kilo 8 on. Dan kemungkinan juga akan ada pendapat-pendapat yang lainnya, karena ini kaitannya dengan mengkonversi ya satuan ukur yang tidak disepakati secara internasional dulu dengan satuan ukur hari ini. Tentu perbedaannya akan banyak gitu loh. Maka kemudian di Indonesia yang lazim dilaksanakan zakat fitrah itu 2,5 atau 2,5 kilo. Itu sudah lazim itu di Indonesia. Nah ini salah satu pendapat misalkan dari Imam Nawawi misalnya, yang berpendapat bahwa 2,5 atau 2,7 misalkan. Ada juga yang berpendapat 2,8. Variannya banyak sekali. Karena ini kaitannya mengkonversi emut, mengkonversi sok ke dalam mud, emut ke dalam ons. Nah ini persoalannya, maka kemudian banyak varian pendapat. Nah ini prakteknya di lapangan. Terus kemudian yang kedua, pada zaman Rasulullah itu kan makanan pokoknya tidak sama dengan kita. Jadi pilihannya waktu itu ketika zakat fitrah itu satu sok itu kurma. Terus kemudian yang kedua gandum. Gandum ini kan ada gandum halus, ada gandum kasar. Ada gandum merah, gandum putih, ada syair, ada bur. Terus kemudian ada anggur ya. Terus kemudian ada keju atau susu yang dikeringkan. Nah kemudian para ulama berpendapat karena di situ juga ada redaksi atau diksi so'an min to'amin ya. Satu sok dari bahan makanan. Nah bahan makanan yang dipraktekkan pada zaman Rasulullah untuk menjadi barang yang objek zakat pada saat itu adalah makanan pokok. Maka kemudian para ulama menafsirkan, dan ini sebagian menafsirkan bahwa adalah kutul balad, makanan pokok. Ya. Jadi maka kemudian ketika masuk ke Indonesia ini menjadi beras gitu loh. Karena kutul balad kita di Indonesia adalah beras. Ya. Ya kalau dicari di teks hadis beras yang enggak ada gitu kan. Tapi kan dari dua teks hadis ini karena so'an min to'amin tadi, satu sok dari bahan makanan tadi yang dimaksud adalah bahan makanan pokok, kemudian muncullah dalam fikih itu kutul balad, yaitu makanan pokok. Nah ketika nyampe di Indonesia muncullah beras. Nah yang berikutnya, yang ketiga adalah bagaimana zakat dengan uang.
imam atau madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah dan Hanabilah itu tidak menghukumi sah zakat dengan uang. Jadi zakat fitrahnya dengan kutul balad atau makanan pokok. Namun ada kelonggaran dari madhab Hanafiyah di sini, diperbolehkan menggunakan zakat fitrah menggunakan uang. Cuman ukurannya Hanafiyah ini kan tinggi, tidak 2,8, tidak 2,5 kilo, tidak 2,7 atau 2,4 atau 3 kilo, tapi 3,8, 3 kilo 8 on. Nah 3 kilo 8 on ini qimatul mansus, harus harga dari barang-barang yang ada di teks hadis. Barang-barang yang ada di teks hadis itu kan berarti makanan pokoknya Rasul pada saat itu, yaitu gandum, kurma, terus kemudian anggur sama keju gitu. Jadi qimatul mansus dari ini gitu, bukan harga dari beras gitu. Jadi 3,8 kilo dari gandum, 3,8 kilo itu dari kurma, 3,8 kilo dari anggur, dan 3,8 kilo itu dari keju. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi qimatul mansus. Nah bagaimana kemudian di Indonesia mensiasati problematika ini? Kalau ini dianggap sebagai problematika, sebetulnya kalau memang mau pakai uang, pakai standar Abu Hanifah ya nggak apa-apa gitu kan. Tentu angkanya kalau hari ini ya tinggi ya. Gandum itu paling murah 30.000. Kali aja 3,8 ya. Tentu angkanya ya lumayan itu kan. Nah terus kemudian dan lain-lain ya tentunya. Itu dikonversi dulu ke dalam uang. Nah bagaimana mereka yang zakat fitrah menggunakan standar 2,5 kilo. 2,5 kilo kalau beras misalnya itu yang medium ya 11.000. 11.000 kalau kali 2,5 kilo sekitar 27.500 ya. Kalau yang premium, beras yang premium itu kurang lebih 12.000. 12.000 kalau kali 2,5 kilo ya 30.000 ya, 30.000. Nah, bagaimana kalau zakat fitrahnya misalkan 27.500 atau 30.000? Nah, ini bisa menggunakan maqasidus syariah ya. Jadi ada sebuah hadis Nabi mewajibkan zakat fitrah, itu juga ada tambahan teksnya, aghnuhum fi hadal yaum. Nah, aghnuhum fi hadal yaum. Jadi cukupkan para fakir miskin atau para al-asnaf samaniyah itu pada hari ini. Artinya cukupkan itu jangan sampai ada orang tidak bisa makan layak dan pantas di perayaan Idul Fitri. Gitu loh. Nah, ketika kita menggunakan uang, maka jauh lebih efektif dan jauh lebih fleksibel. Jauh lebih efektif dan jauh lebih fleksibel. Karena ada teks hadis itu aghnuhum fi hadal yaum. Jadi jangan sampai pada perayaan Idul Fitri itu ada fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang miskin yang menjadi skala prioritas dari al-asnaf as-samaniyah ini tidak bisa menikmati makan enak. Artinya kalau dalam konteks Indonesia, ini kan beras ini kan masih perlu dimasak. Berarti masih perlu ada tambahan biaya lainnya berupa gas. Dan ketika sudah dimasak, sudah matang, ini kan juga perlu lauk pauk. Artinya ketika ada yang berzakat menggunakan uang, ini kan menjadi lebih efektif dan fleksibel. Artinya uang bisa dipakai untuk membeli gas, uang bisa dipakai untuk membeli lauk pauk. Sehingga kemudian aghnuhum fi hadal yaum ini menjadi terpenuhi. Karena ini menjadi maqasid syariah zakat fitrah. Tujuan diterapkannya syariah, tujuan diterapkannya syariah zakat fitrah atau tujuan diterapkannya kewajiban zakat fitrah ini adalah agar pada perayaan Idul Fitri ini semua kebutuhan menjadi tercukupi, termasuk yang al-asnaf as-samaniyah, aghnuhum fi hadal yaum. Itu adalah maqasidus syariah. Dan di sini yang paling fleksibel dan efektif adalah menggunakan uang. Ini menggunakan dasar yang pertama. Dasar yang kedua, memang ada pendapat yang membolehkan seperti Imam Ibnu Qasim dari madhab Malikiyah.
Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga itu perpaduan. Perpaduan. Jadi ketika bicara kutul balad kita menggunakan madhab Syafi'iyah, tapi ketika kita mengkimah kutul balad ini, menilai nominal kutul balad ini, kita menggunakan madhab Abu Hanifah. Nah, ada yang membolehkan perpaduan hukum ini sepanjang dia tidak bertentangan dengan substansi ijma. Artinya tidak ada ittifaq ulama yang melarang ini gitu kan. Nah, ini diperbolehkan. Nah, tentu hal-hal lain banyak yang tidak diperbolehkan menggunakan metode perpaduan. Misalnya apa dalam rukun nikah itu tidak boleh menggunakan perpaduan hukum ya. Misalnya Imam Abu Hanifah dikombinasi dengan Imam Malik misalnya, sehingga akad nikah itu tidak perlu wali dan tidak perlu saksi. Nah ini nggak boleh, ini berbahaya. Jadi akad nikah itu nggak perlu wali, nggak perlu saksi. Nah perpaduan hukum seperti ini tidak boleh. Tapi kalau perpaduan hukum tadi ulama ada yang membolehkan. Ya ada 3 dasar lah paling tidak. Nah apabila ada yang mengatakan bahwa zakat fitrah harus menggunakan uang dan sejumlah 3,8 kilo 8 on, tapi dari harga beras itu sebetulnya sudah perpaduan hukum sebetulnya. Perpaduan hukum apa? Karena satu, Imam Abu Hanifah tidak pernah berpendapat bahwa 3,8 itu dari harga beras, tapi 3,8 itu dari qimatul mansus, dari makanan pokok yang ada di teks hadis. Artinya ketika sudah menggunakan 3,8 beras, ini sudah perpaduan antara madhab kutul balad, yaitu Imam Syafi'i yang zakat fitrah menggunakan kutul balad, beras kalau di Indonesia, dan uang menurut Imam Abu Hanifah. Ini juga sebetulnya sudah perpaduan hukum. Kalau tidak mau melakukan perpaduan hukum, maka pilihannya cuma 2, yaitu 1, murni menggunakan kutul balad, artinya beras, kutul balad di Indonesia, makanan pokok di Indonesia, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 3 kilo atau 3,8 silakan. Atau menggunakan uang tapi harga dari kurma, 3,8 kurma, 3,8 gandum, 3,8 anggur, atau 3,8 keju. Nah itu baru tidak ada perpaduan hukum di situ. Nah itu saya kira sebagai perspektif atau diskursus kita dalam memahami syariat zakat fitrah ini, mudah-mudahan berkah dan manfaat untuk kita semua. Syukran udumtum fil khair wal barakah wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.